Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mendapatkan sebuah karunia nikmat, yaitu kedatangan tamu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Tapi saya tidak tahu karena DKI, daerah khusus ibu kota itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964. Ya, ketika Bung Karno membatalkan pendirian ibu kota baru di Bahandut yang kemudian diberi nama Palangkaraya tahun 57 sudah dicanangkan, dan ketua panitianya waktu itu adalah Dr. Ruslan Abdul Ghani. Tetapi karena Jakarta adalah ibu kota proklamasi, ibu kota revolusi, ibu kota diplomasi, ibu kota penyebaran ideologi Pancasila, maka berdasarkan itu dibuatlah Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Gubernur yang sampai hari ini Pak Anies ini, apakah dengan Undang-Undang IKN masih ada DKI gitu ya? Nah, insya Allah DKI tetap, karena waktu saya diminta pendapat oleh para akademisi tentang IKN, saya katakan secara historis filosofis, dulu kerajaan tertua di Indonesia itu ada di Kalimantan, namanya Kerajaan Kutai. Rajanya yang terkenal adalah Mula Warman. Hanya 45 tahun kerajaan itu berakhir, pindah ke hulu, ke hilirnya atau muara sungainya Citarum, ya. Kemudian rajanya bernama Purnawarman. Jadi sebetulnya Kalimantan itu mula, ya. Purnanya di muara Citarum. Jadi secara historis filosofis ya sepertinya dikembalikan ke mulanya itu tidak mungkin. Nah, tinggal kita buktikan saja nanti ya. Jadi Mula Warman sana itu ya, Purna Warmannya itu di muara Sungai Citarum. Jadi apakah hukum sejarah itu akan berlaku sehingga Jakarta tetap daerah khusus ibu kota? Ya. Nah, yang kedua, tamu ini sudah 2 kali ke Masjid Jogokarian. Pada saat beliau menjadi Menteri Pendidikan Nasional, beliau pernah kami undang untuk Kongres Guru Al-Quran Nasional yang kami selenggarakan di Masjid Jogokarian ini. Dan kebetulan kakek beliau, Bapak Abdurrahman Baswedan, itu mentor saya di dalam ngurusin pengajian dan masjid, ya. Karena tahun 1977 saya masih menjadi ketua PAD, pengajian anak-anak Jogokarian. Ya, kita diundang ada sebuah seminar pengajian yang diselenggarakan oleh Bakopa, Badan Koordinasi Pengasuh Pengajian Anak-anak DIY. Yang ketuanya adalah kakeknya Pak Anies ini, Pak Abdurrahman Baswedan. Sekretarisnya Pak Dr. Andes Amin Mansur SIP, Kepala Perpustakaan Islam Wilayah. Dan di dalam seminar itu Pak Baswedan menganjurkan agar para pengasuh pengajian anak-anak itu mengajarkan anak-anak dengan metode yang beliau sebut BCM, bermain, cerita, dan menyanyi. Ya, nampaknya pengalaman beliau sebagai pendidik, ya, sehingga dalam masalah metodik itu beliau sangat ahli.
Dan kemudian BCM ini dikemas oleh Pak Dr. Andes Amin Mansur SIP dengan bagus, sampai ada ular tangga muslim dan macam-macam itu. Tapi lontaran gagasannya ini disampaikan oleh Ketua Bakopa pada waktu itu Bapak Haji Abdurrahman Baswedan. Beliau saat itu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DIY. Setelah beliau wafat sekitar tahun 86 diganti oleh Bapak mantan Ketua Masumi DIY Pak Hamim Prawira namanya. Dari Pak Hamim Prawira beliau wafat diganti Pak Saifullah Mahyudin. Kemudian dari Pak Saifullah Mahyudin dilanjutkan oleh almarhum Bapak Dr. Andes Sunardi Syahuri. Ya, itu urutannya. Saya kebetulan membersamai sejak Pak R. Baswedan. Ya, yang menarik waktu terakhir saya ketemu Pak R. Baswedan bulan Oktober 1982. Pada waktu itu ulang tahun saya ke-20 tahun. Ya, setelah 2 tahun saya mengelola koran Arisalah. Ya, beliau ngasih nasihat dalam bahasa Belanda, leiden is leiden. Ya. Sir, memimpin itu harus siap menderita. Jadi ini nasihat saya kembalikan ke cucunya ini. Leiden is leiden, memimpin itu menderita. Artinya ya siap untuk menderita bagi rakyatnya. Dan nampaknya itu pikiran seangkatan beliau seperti Pak Dirman itu sampai mengatakan cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Kalau ungkapannya Pak R. Baswedan itu leiden is leiden, memimpin itu menderita. Dalam mendidik putra itu yang luar biasa. Jadi ketika putra Pak R. Baswedan, jadi pamannya Pak Anies ini, kuliah di UGM di Fakultas Kedokteran namanya Samhari. Ya, di tengah kawan-kawannya waktu itu akan merintis sebuah kegiatan keagamaan karena UGM belum punya masjid, itu di gelanggang mahasiswa mau diadakan Jumatan dan Tarweh yang diberi judul Ramadan in Campus. Nah, itu ya, itu tahun 78 Ramadan in Campus ya. Jadi ketika panitia Ramadan in Campus ini datang ke rumah Pak R. Baswedan, ya, dia nasihati di tengah-tengah teman-teman perjuangannya di kampus itu yang aneh bagi orang tua dan bagi anak-anak muda sekarang tapi masih berkesan. Nasihatnya begini, Sam, kalau kamu bisa selesaikan kuliah di kedokteran itu 6 tahun, dulu belum sisi semester, masih kenaikan tingkat ya, jadi selesaikanlah 7 tahun. Loh ini coba, ini nasihatnya orang tua itu. Ya, kalau kamu bisa selesaikan kuliah di kedokteran itu 6 tahun, selesaikanlah 7 tahun. Gunakanlah 1 tahun untuk berjuang di kampus. Ini dididik putra beliau sebagai pejuang. Kebetulan saya juga bersahabat dengan paman beliau, dokter juga yang bertugas di Tawangmangu, waktu itu Dr. Hafid Baswedan. Bersama-sama Mas almarhum Toto Tasmara Bambang Pranggono kita mendirikan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Ya. Beliau mewakili masjid-masjid Solo dan Jawa Tengah. Ya. Sahabat beliau dari Solo namanya Dr. Andes Mujahid AM. Ya. Itu termasuk pendiri dari Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Terakhir, ya, alhamdulillah gagasan BCM itu kemudian saya kemas menjadi gerakan Taman Kanak-Kanak Al-Quran Indonesia dan TPA yang berkembang seluruh Indonesia sejak bulan Juli 1989 saya mendapat mandat sebagai Direktur Nasional. Maka saya kemas ada format namanya FASI, Festival Anak Soleh. Ya, terakhir kemarin digelar di Palembang. Itu pertama saya adakan di Taman Mini Indonesia Indah. Saya minta kehadiran Ibu Tin Soeharto waktu itu untuk membuka.
Festival Anak Soleh Indonesia, ya sebetulnya itu gagasannya dari apa yang dilontarkan Pak Arief Baswedan, BCM, ya, bermain, cerita, menyanyi. Jadi ketika orang kenapa tidak diberi nama sekolah Al-Quran, tidak diberi nama sekolah Islam, saya mengatakan kalau TK Al-Quran sudah mesti Islam, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa taman? Karena taman itu indah, rapi, ya, menyenangkan. Jadi orang ngaji, anak-anak ngaji harus senang. Itulah konsepnya Pak Arief Baswedan dengan bermain, cerita, menyanyi. Jadi kalau ada teman-teman yang minta membuka festival Nak Soleh, saya ingatkan, itu saya yang pertama melaksanakan, tapi gagasannya dari Pak Arief Baswedan. Ya. Ya, alhamdulillah kita masih nyambung, dulu dengan kakeknya, sekarang dengan cucunya, alhamdulillah ya. Pak Arief Baswedan pidato sebagai anggota Dogori Jumbejo Sake, dia berbicara tentang keturunan Arab di Indonesia, dan kesimpulannya itu kemudian ditetapkan tanggal 9 Agustus 1945 dalam putusan PPKI bahwa keturunan Arab di Indonesia adalah suku bangsa asli Indonesia. Ya, itu ada keputusannya di tanggal 9 Agustus 1945. Nah, saya kira ini pengantar dan ucapan selamat datang. Saya yang mau titipkan kembali pesan-pesan Pak Arief Baswedan kepada cucunya. Mudah-mudahan beliau akan menjadi pemimpin bangsa yang bisa membawa bangsa ini menjadi kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustadz Muhammad Jazir ASP yang sudah menyampaikan ucapan selamat datang. Selanjutnya adalah sambutan dari beliau Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan. Kepada beliau kami persilahkan. Di atas di mimbar. Ya. Biar mudah kameranya. Karena ini live ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang amat saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Muhammad Jazir dan seluruh keluarga besar beliau. Yang saya hormati Ketua Umum Masjid Jogokarian Ustadz Agus Abadianto, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan Ustadz Salim Alfilah, Imam sholat subuh kita Ustadz Wafi, dan para jamaah sholat subuh Masjid Jogokarian rahimakumullah. Pagi ini saya sungguh bersyukur sekali bisa bersujud di Masjid Jogokarian yang legendaris ini. Sebuah masjid yang menjadi contoh, yang menjadi rujukan bagi semua. Dan senang karena kembali ke Masjid Jogokarian sekaligus juga kembali merajut ikatan persaudaraan yang tersambungkan lintas generasi. Banyak yang tadi diceritakan oleh Pak Jazir adalah hal yang juga baru bagi saya, karena pada saat itu saya masih terlalu kecil untuk memahaminya. Jadi saya tadi mendengar ketika di kantor Pak Jazir cerita, Masya Allah ada banyak sekali catatan, dan ini menjadi hikmah bagi kita semua.
bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini bisa berdampak lintas waktu, dan mungkin anak-anak dan cucu-cucu kita di kemudian hari yang baru mendengar ceritanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di rumah Taman Yuwono Taman Yuwono itu rumah kami di Ndagen, Pak, Jalan Ndagen, Sosro Menduran. Itu ada sebuah perumahan milik keluarga Haji Bilal. Jadi keluarga Haji Bilal itu, Bapak sekalian, pas kemerdekaan dulu, ibu kota pindahnya dari Jakarta ke Jogja. Semua pejuang-pejuang itu pindah ke Jogja, tidak ada yang punya rumah, termasuk kakek kami, nggak punya rumah. Haji Bilal menyiapkan rumah lebih dari 40 rumah, 20 di Taman Yuwono, terus 20 lagi di belakangnya Malioboro Mall itu. Dan ada beberapa tempat lainnya. Semua silahkan pakai tempatnya, dan disilahkan pakai sampai waktu yang beginilah kira-kiranya. Tidak ada yang namanya hitung-hitungan. Silahkan pakai, gantian pakainya. Nah, termasuk kakek kami yang hijrah ke sini. Itu Pak Jazir, almarhum Allahyarham Pak AR itu berangkat bersama Agus Salim dan lain-lain ke Timur Tengah untuk mengikhtiarkan pengakuan bagi Republik. Berangkatlah, meninggalkan istri dan 8 anak di Jogja, berangkat ke Timur Tengah. Perjalanan itu beberapa bulan untuk ke sana, sampai ke Kairo, dan alhamdulillah di Kairo lewat perjuangan diplomasi yang panjang keluarlah pengakuan de jure dan de facto bagi Indonesia. Itu adalah pengakuan pertama. Ada negara yang mau mengakui Indonesia. Yang mengakui pertama adalah Mesir waktu itu. Jadi kakek pulang ke Jogja membawa surat itu. Perjalanannya panjang, mampir ke India, mampir macam-macam, pulang sendirian. Dan untuk membawa masuk surat pengakuan itu yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir itu, dimasukkan ke dalam kaos kaki di dalam sepatunya. Ketika di pemeriksaan di Kemayoran lolos, surat itu ada dalam kaos kaki, karena kaos kakinya nggak diperiksa, yang lainnya diperiksa. Masuk sampai akhirnya singkat cerita sampai ke Jogja, sampai serahkan ke Bung Karno di Gedung Agung. Pulang, istrinya melahirkan anak yang ke-9, diberi nama Lukiana. Kenapa? Laki Ana. Beruntung saya, karena bisa sampai lagi ke sini. Anak sebelumnya yang nomor 8 diberi nama Imlati. Imlati itu artinya Indonesia merdeka lekas akan tercapai insya Allah. Lahirnya 1 Juni 1945. Jadi lahir 1 Juni, beliau masih di BPUPKI, itu semua orang sudah merasakan insya Allah Indonesia merdeka. Bulan Juni itu, Agustus kita merdeka. Tapi belum tahu bakal merdeka apa tidak. Lalu anaknya lahir, yang ke-8 dikasih nama Imlati. Banyak yang tidak tahu itu kepanjangan. Indonesia merdeka lekas akan tercapai insya Allah. Yang nomor 9 dikasih nama Lukiana, karena laki anak. Lukiana. Istrinya kena malaria, wafat dengan 9 anak di Jogja. Sehingga kakek dan keluarga ketika Republik pindah lagi ke Jakarta, maka kakek kami dan keluarganya tidak pindah lagi karena beliau tidak ada istri, 9 anak dan bayi yang sudah ditemani oleh masyarakat di Jogja dengan support system yang luar biasa. Sehingga diputuskan tidak kembali ke Jakarta dan terus di Jogja, dan akhirnya sampai akhir hayatnya berada di Jogja, dan saya jadi tumbuh besar di Jogja karena saya cucu kemudian tinggal di tempat itu. Nah, kisah perjuangan kemudian banyak sekali. Saya merasa bersyukur sekali karena Pak Jazir ini memiliki memori atas peristiwa-peristiwa penting yang tersembunyi,
yang seringkali terlewatkan di dalam catatan sejarah kita. Jadi Pak Jazir harus banyak bercerita dan direkam ceritanya. Karena beliau pelaku, beliau membaca, beliau merangkaikan. Ada yang menjalani tidak merangkaikan, ada yang membaca tidak merangkaikan, ada yang menjalani tapi tidak membaca. Ini membaca, menjalani dan bisa merangkaikan sebagai sebuah cerita. Jadi saya merasa bersyukur betul. Tapi persahabatan kami tidak berhenti di situ. Bukan antar kakek dan Pak Jazir. Jadi kalau saya panggil Pak Jazir, panggil kakek boleh sebetulnya. Karena ini sahabat kakek saya gitu kan. Paman gitu. Kenapa? Karena berkelanjutan. Saya bekerja saya di Jakarta, kemudian mencoba membangun gerakan Indonesia Mengajar bersama dengan seorang anak muda yang sangat cerdas, alim, cerdas, wawasannya luas, bacaannya panjang, namanya Sofwan, putra dari Pak Jazir. Jadi persahabatan itu menurun, dan ketika ketemu tidak tahu bahwa orang tua kita itu bersahabat, menurun. Kemudian Sofwan ini mahasiswa yang menjadi anggota di kampus itu Majelis Wali Amanah, mahasiswa yang menjadi anggota Majelis Wali Amanah di Universitas Indonesia di Jakarta. Saat ini beliau sedang berada di Washington DC. Nah, apa yang saya lihat? Seorang pejuang, seorang pendidik yang dalam keluarganya memancarkan semua nilai yang diperjuangkan ke publik tercermin di dalam keseharian di keluarganya lewat interaksi saya dengan Mas Sofwan. Karena itu saya bersyukur sekali silaturahmi ini bisa tersambungkan terus. Insya Allah ini banyak hikmahnya, dan kita doakan agar Pak Jazir ini diberikan kesehatan terus, dipanjangkan umurnya, dan terus bisa menjadi pilar penjaga kekuatan, lokomotif pendorong kemajuan bagi umat. Kita tahu persis, Al-Quran menyatakan bahwa kita kuntum khairun ummatin ukhrijatil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah umat yang terbaik. Tapi umat yang terbaik ini adalah bukan status. Umat yang terbaik itu adalah yang harus diperjuangkan. Diperjuangkan, kehormatan, tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Dan saya menyaksikan, rasa-rasa umat Islam di Indonesia menyaksikan Masjid Joko Karyan ini menjadi contoh bagaimana ketika diberikan amanah menjadi yang terbaik itu diwujudkan di dalam manajemen keseharian. Yang terbaiknya itu bukan status, yang terbaiknya itu bukan statement, yang terbaiknya itu adalah keseharian, kebiasaan yang kalau dalam bahasa rumitnya itu namanya budaya. Budaya itu adalah kebiasaan. Masjid Joko Karyan memiliki itu, dan ini tempat masjid-masjid dari seluruh Indonesia belajar. Saya merasa sangat bersyukur subuh ini bisa bersujud di tempat ini bersama dengan para jamaah semuanya. Insya Allah apa yang dikerjakan di Masjid Joko Karyan ini terus jadi inspirasi bagi semua, termasuk bagi kami yang di Jakarta. Di Jakarta tantangannya tidak sedikit, tapi alhamdulillah Allah selalu bukakan pintu-pintu penyelesaian yang tak terduga. Saya masih bertugas di Jakarta sampai bulan Oktober, karena tanda-tandanya tidak ada perpanjangan. Tidak ada perpanjangan. Jika nggak ada perpanjangan ya Oktober lah, besok selesai gitu. Jadi 6 bulan lagi selesai. Makanya kami menuntaskan semua janji satu-satu, insya Allah diselesaikan. Dan kita berharap, kami mohon, kami didoakan agar semua yang kita kerjakan di Jakarta ini
bisa menjadi manfaat bagi seluruh warga di Indonesia. Dan tadi pesan dari Pak Jazir insya Allah saya pegang, karena beliau meneruskan pesan. Dan pesan yang sama kami terima Pak Jazir terkait dengan jumlah tahun kuliah. Jadi kalau ditanya SKS-nya ambil berapa? Alhamdulillah ambil 24 SKS per semester. 24 per semester. 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Jadi yang 18 itu yang tercatat di kantor akademik, yang 6 SKS itu tidak tercatat. Konsekuensinya lulusnya lebih lama. Lebih lama. Tapi kita ini termasuk yang menjalankan prinsip kuliah itu bukan soal cepat atau lambat, tapi miskin atau kaya pengalaman. Tapi juga jangan terlalu lama karena jadi semata-mata abadi gitu. Dulu ada istilah mahasiswa abadi ya. Cepat, bukan cepat atau lambat, tapi kaya dengan pengalaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan juga dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih, apresiasi pada Ustadz Salim Al-Filah yang saya berkali-kali berharap bisa kedatangan beliau untuk bicara di tempat kami. Akhirnya malah kesempatannya mendengarkan langsung di sini gitu. Karena beliau jadwalnya padat, kami ingin sekali nanti suatu saat bisa bersama-sama, karena bukunya Ustadz Salim ini tentang Diponegoro itu sebuah inspirasi yang luar biasa. Kalau kita lihat Diponegoro ini adalah salah satu pejuang yang kalau boleh kita runtut Indonesia merdeka itu mungkin awalnya adalah Pangeran Diponegoro. Secara singkatnya begitu. Karena Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan gerakan, karena sebelumnya belum ada perlawanan seperti gerakan Pangeran Diponegoro. Belanda mengalami kebobolan pembiayaan yang luar biasa. Ongkos menghadapi perang itu luar biasa. Perangnya hanya 5 tahun. Bahkan ada yang bilang itu 5 menit Pak. 1825 sampai 1830. 5 menit perangnya 5 tahun. Tapi ongkosnya buat Belanda luar biasa. Akibat itu muncul tanam paksa. Akibat tanam paksa muncul politik etis. Akibat politik etis muncul orang-orang Indonesia yang terdidik. Orang-orang Indonesia terdidik ini kemudian meraih kemerdekaan. Jadi kalau diruat tuntutannya, Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, itu yang pertama kali mengajarkan kepada kita pendekatan namanya path dependence. Jejaring ketergantungan dalam sebuah perjalanan sejarah. Peristiwa satu melibatkan peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya. Jadi kalau diruntut, kenapa Soekarno dan kawan-kawan terdidik? Karena politik etis. Kenapa ada politik etis? Karena ada tanam paksa. Kenapa ada tanam paksa? Karena Belanda bangkrut akibat perang Diponegoro. Jadi perang Diponegoro menjadi awalan yang luar biasa. Dan cerita ini menurut saya penting. Jadi Ustadz Salim, kita di Indonesia ini punya banyak foto, tapi di rumah saya hanya satu lukisan yang saya pasang, lukisan Pangeran Diponegoro. Karena beliau yang dari Jogja ini menjadi penggerak inspirasi yang kita merasakan dampaknya sampai sekarang. Mudah-mudahan makin banyak yang nanti membaca, memahami, dan insya Allah bisa meneruskan perjuangan lintas waktu sampai dengan sekarang ini. Saya akhiri persambutan ini dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehangatan sambutan, atas silaturahmi. Insya Allah ini bukan silaturahmi yang terakhir. Insya Allah kita diberikan umur panjang, bisa jumpa kembali di waktu yang akan datang, dan insya Allah puasa kita diterima, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya, dan kita berhasil meraih derajat mutakin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Anies Baswedan yang telah menyampaikan sambutannya.
Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Salim Afillah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul afadil yang kita takdimi, guru kita semua Ustaz Haji Muhammad Jazir ASP, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, Ketua Takmir Masjid Jogokarian Ustadz DRH Agus Abadianto, Ustadz Wafi selaku imam, sesepuh kita Bapak Haji Jufri Arsyad, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di antara konsep bagaimana Islam kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, itu diajukan oleh Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi dengan nama konsep futuhat, dan peristiwa-peristiwanya ditandai di dalam Al-Quran dengan kata fat yang muncul di beberapa surat dan ayat. Konsep futuhat ini meruntuhkan tuduhan sebagian orientalis bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, kekerasan, dan peperangan. Yang pertama, ketika Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah membukakan untukmu wahai Muhammad kemenangan yang gilang gemilang. Maka ayat ini disepakati oleh para ahlul Quran turun bukan berkenaan dengan peperangan, tetapi justru dengan perdamaian, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi surah Al-Fat ayat pertama, pada surah Al-Fat ayat yang ke-28 Allah mengatakan fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui dan dia jadikan setelah itu kemenangan yang dekat. Ini juga bukan tentang peperangan tetapi sebuah syiar ibadah, yaitu umroh qadha, umroh pengganti dari umroh yang batal dilaksanakan karena ditahan atau dilarang oleh orang-orang Quraisy dalam peristiwa Hudaibiyah, terjadi pada tahun ke-7. Untuk menghitung bagaimana Allah melipat gandakan orang-orang beriman pada saat perjanjian Hudaibiyah yang menyertai Rasulullah SAW 1.500 orang. Pada saat umrah qadha tahun ke-7 setahun kemudian yang menyertai Rasulullah 3.000 orang. 1.500 yang menyertai di tahun ke-6 adalah buah dakwah selama 13 tahun di Mekah ditambah 6 tahun di Madinah, 19 tahun 1.500 orang. Setahun kemudian berlipat ganda menjadi 3.000 orang. Pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah memimpin Fathu Makkah. Maka Fathu Makkah Rasulullah disertai oleh 10.000 orang. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke perang Tabuk. Beliau disertai oleh 30.000 orang. Dan pada tahun ke-10 Hijriah, beliau melaksanakan Haji Wada, di mana kemudian dari tahun ke-8 sampai tahun ke-10 ini ayatnya adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Maka yang menyertai Haji Wada 120.000 orang. 1.500 di tahun ke-6, 3.000 di tahun ke-7, 10.000 di tahun ke-8,
30.000 di tahun ke-9, 120.000 di tahun ke-10. Dan semuanya yang tahun ke-6 adalah peristiwa perdamaian, bukan peperangan. Tahun ke-7 adalah syiar ibadah berupa umrah. Tahun ke-8 adalah Fathu Makkah, pembebasan Mekah yang nyaris tidak ada pertumpahan darah. Tahun ke-9 adalah perang Tabuk yang memang namanya perang tapi juga tidak terjadi pertumpahan darah. Tahun ke-10 Haji Wada, syiar ibadah lagi. Dan Indonesia kita tercinta adalah salah satu wujud dari konsep futuhat, di mana tepat 1 abad sebelum penjajah, imperialis dan kolonialis datang mencapai kepulauan kita, Islam mengalami masifikasi dakwah di tangan tokoh-tokoh yang kita sebut sebagai Wali Songo. Tepat 1 abad sebelum kedatangan para penjajah, mereka dengan inisiatif luar biasa datang membawa cahaya Islam. Maulana Malik Ibrahim dari Kasan, daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Azerbaijan. Maulana Ahmad Rahmatullah, ayahnya dinisbatkan kepada As-Samarkandi, berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Maulana Usman Haji Al-Maqdisi bersama putranya Zafar Sadiq dari Palestina. Maulana Maghribi dari Maroko. Semuanya datang membawa cahaya itu, cahaya Islam. Dan proses beralihnya penduduk, waktu itu sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang jaya bernama Majapahit, menjadi Muslim, berbondong-bondong memasuki Islam, terjadi dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun. Dan inilah yang diabadikan para founding fathers kita, para bapak bangsa, di dalam preambul pembukaan undang-undang dasar kita, konstitusi kita, dengan kalimat yang sangat indah, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Atas berkat rahmat Allah, karena dengan seabad sebelum kedatangan penjajah, Islam telah dianut oleh mayoritas penduduk di kepulauan Nusantara kita, maka yang terjadi selama 350 tahun sebenarnya bukan penjajahan, tetapi jihad melawan penjajahan. Penjajahan itu kita bisa bandingkan dengan apa yang terjadi di benua Amerika. Membentang dari utara ke selatan, para sejarawan memperkirakan sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, Hernando Cortés, Amerigo Vespucci dan lain sebagainya, ada sekitar 50 sampai 110 juta penduduk asli Amerika yang kemudian salah kaprah disebut Indian. Pada abad ke-16 ada kurang lebih 50 sampai 110 juta orang penduduk asli Amerika. Di mana mereka yang di bagian utara habis, yang di bagian tengah sisa sedikit, yang di bagian selatan agak ada yang berhasil berasimilasi. Tetapi bahasanya hilang, kebudayaannya hilang. Semua daerah di Amerika dari ujung utara sampai ke selatan bicara bahasa penjajahnya. Tidak tersisa sama sekali apa yang disebut sebagai asli Amerika. Di tetangga kita ada benua namanya Australia sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders dan lain sebagainya. Maka diperkirakan antara 8 sampai 20 juta aborigin ada di sana. Berapa sisanya sekarang? 50.000 orang, itu pun dikonservasi. Itulah ganasnya penjajahan barat ketika kemudian mereka tidak berhadapan dengan apa yang disebut sebagai jihad fisabilillah. Maka atas berkat rahmat Allah yang terjadi di Indonesia selama kurun 350 tahun atau 3,5 abad itu bukan penjajahan semata-mata, melainkan sebuah jihad
Jadi kita bukan 350 tahun dijajah, tetapi 3,5 abad berjihad melawan penjajahan. Dan menarik sekali karena jihad yang awal-awal dikobarkan oleh bangsa Nusantara ini melawan imperialis asing, selain faktanya bahwa dia digerakkan oleh dinul Islam, nama-nama para pemimpinnya, ada Raden Fattah dari Demak yang kemudian menyadari bahaya di Malaka ketika Portugis datang. Maka dia menugaskan, ada yang menyebut putra, ada yang menyebut menantu dalam sumber sejarah, namanya Fathi Yunus, untuk memimpin armada. Dan menarik, armada ini gabungan, tidak hanya dari Demak. Jepara bergabung, Gresik bergabung, Tuban bergabung, Bugis bergabung, Banten bergabung, Cirebon bergabung, kemudian Palembang bergabung, Jambi bergabung, Aceh bergabung, melintasi batas-batas wilayah kesultanan yang ada, yang itu berarti Islamlah yang menyatukannya. Namanya Fathi Yunus. Dia boleh jadi disebut gagal, tetapi dia telah memulai sebuah sunnah hasanah untuk berjihad melawan penjajahan. Maka seorang yang bernama Fatahillah 15 tahun setelah kegagalan pertama Fathi Yunus atau Fathi Yunus ini memimpin armada gabungan Demak, Banten dan Cirebon untuk mempertahankan sebuah pelabuhan bernama Sunda Kelapa yang waktu itu sudah diplot untuk menjadi pangkalan Portugis di Jawa, dan perang besar yang kemudian berpuncak pada 22 Juni 1527 itu berakhir dengan kemenangan gilang gemilang kaum muslimin Nusantara yang diperingati dengan nama Fatham Mubina, dan kemudian diberilah nama kota itu dengan terjemahannya yaitu Jayakarta. Penyebutan kemudian menjadi Jakarta yang dipimpin oleh Pak Anies Baswedan hari ini. Sebuah futuhat dilanjutkan oleh futuhat yang lain, bahwa cahaya Islam yang dibawa oleh para ulama dari berbagai penjuru tiba di Nusantara kita, membangkitkan jihad melawan penjajahan yang dikenang oleh para founding fathers kita dengan nama atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa itu. Dan Jayakarta adalah simbol dari futuhat di Nusantara kita, bukan hanya memenangkan hati rakyat Nusantara untuk menerima Islam, tetapi juga memenangkan sebuah jihad sejati melawan kekuatan asing yang akan datang untuk mengokohkan kakinya, mencengkramkan kukunya, dan menghisap kekayaan dari Nusantara. Atas berkat rahmat Allah, dengan futuhat yang berkah itu menjadi jihad yang bergelombang tiada henti, bumi Nusantara kita subur oleh darah para syuhada. Maka berkat rahmat Allah yang berikutnya, negara kita ini unik. Negara-negara yang dijajah oleh Barat, dahulunya sebuah kerajaan besar, ketika penjajahnya pergi, maka negara itu terpecah menjadi lebih kecil-kecil. Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama, maka wilayahnya di Timur Tengah dibagi-bagi oleh pemenang perang. Misalnya Tunisia dan Aljazair diambil Prancis, Libya diambil Italia, Mesir, Jordan dan Palestina diambil Inggris, Suriah dan Lebanon diambil Prancis, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat batas-batasnya di peta garis lurus, karena yang bagi-bagi penjajah. Tak garis, kamu dapat yang sana, aku dapat yang sini. Tapi Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, begitu proklamasi digaungkan, lebih dari 70 kesultanan, kepemimpinan daerah, para penguasa di berbagai pelosok Nusantara kita bersepakat
untuk menjadi sebuah negara Indonesia yang sangat besar, lebih besar daripada kesultanan-kesultanan, kepemimpinan-kepemimpinan yang pernah ada. Futuhat sekali lagi karena kita dipersatukan oleh Islam, oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang dari para ulama, yang disirami dan disuburkan oleh darah para syuhada, menjadi negeri kita Indonesia yang kita cintai. Jangan lelah mencintai Indonesia, dan tentu Jayakarta, simbol dari futuhat yang diajarkan Rasulullah untuk membawa Islam dengan begitu indah, patut untuk menjadi sebuah simbol bagi kita semua melanjutkan berjuang bagi negeri kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Salim Afillah yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Selanjutnya mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling banyak di mana sekarang?